Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di video ini kembali saya berbagi alur cerita film dan ini dia filmnya. Film ini menceritakan tentang orang yang terdampar di sebuah pulau kecil. Mereka terdiri dari dua pria dan seorang wanita. Satu dari pria itu merupakan pasangan suami istri. Oke, tak usah berlama-lama dan tak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita melihat alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang berenang dan mendarat di sebuah pantai. Tentu kita penasaran apa yang sebenarnya yang menimpa si wanita tersebut. Ceritakan flashback sebelum kejadian yang dialami si wanita. Kita akan melihat sepasang suami istri yang bernama Jack dan Jenny. Mereka merupakan pasangan suami istri yang terbilang kaya sekabupaten dan memiliki kapal pesiar. Pasangan ini akan melakukan perjalanan dengan menggunakan salah satu kapal pesiar milik mereka dan mengajak beberapa temannya. Salah satu kru kapal mereka bernama Manuel. Ia merupakan pria yang rupawan sehingga teman-teman Jenny kesemsem melihat wajah tampannya. Namun di balik ketamparannya rupanya ia punya masalah dengan seorang wanita yang bernama Maria. Mungkin saja Maria adalah mantan yang minta balikan, namun ditolak oleh Manuel, sehingga terjadi perdebatan. Pertengkaran terjadi sewaktu Manuel bersiap pergi meninggalkan Maria dengan kapal, dan itu disaksikan oleh Jack dan Jenny beserta teman-temannya. Kapal telah berlayar mengarungi laut dan gelapnya malam. Nampak Jack dan yang lainnya minum bersama dan mengajak Manuel untuk bergabung bersama mereka. Namun Manuel menolaknya karena ia merasa tidak pantas duduk bersama Jack dan yang lainnya, mengingat ia hanyalah seorang pelayan di kapal tersebut. Di tempat lain terlihat Maria melakukan ritual yang aneh dan mengutuk Manuel yang sedang berada di kapal. Kembali ke kapal di mana pasangan suami istri Jack dan Jenny tengah asik main kuda-kudaan. Mereka mengeluarkan suara yang berisik. Secara kebetulan kamar mereka bersebelahan dengan kamar yang ditempati Manuel. Hal itu cukup mengganggu konsentrasi Manuel yang sedang membaca sebuah majalah. Ia pun penasaran dan mencoba mendengar lebih jelas bisikan-bisikan setan yang datangnya dari kamar sebelah. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Manuel mimisan. Malam kini berganti pagi. Jack ingin bersantai dengan menikmati sebotol minuman. Namun minuman yang dipesan tak kunjung datang sehingga membuat dirinya kesal terhadap Manuel. Dan hal itu disampaikan kepada kapten kapal. Lantas Manuel ditegur oleh sang kapten kapal. Manuel merasa masalah itu adalah masalah sepele, tapi Jack terlihat membesar-besarkan masalah itu. Ia pun kesal dan mengambil kacamata renang dan sebuah belati yang berada di dapur dan melemparkan kain. Tak disangka kain itu mendarat di atas kompor gas dan menyebabkan kapal pesiar itu terbakar. Mereka yang berada di kapal tidak mampu memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran. Situasi semakin gawat, memaksa mereka meninggalkan kapal menggunakan skoci. Sial bagi mereka, badai dan ombak menerjang skoci hingga berbalik. Semuanya menjadi terpisah dan sebagian dari mereka menghilang di lautan lepas. Kembali ke Jenny yang sendirian di pantai. Ia tersadar dari lamunan dan melihat kapten yang mengapung. Lantas mencoba menolong kapten dengan menyeret keluar dari air dan mencoba menyadarkan kapten. Di saat itulah muncul Manuel membantunya menyadarkan kapten, namun nyawanya tidak terselamatkan. Mereka pun mengubur kapten di dekat pantai. Kini mereka menghadapi malam yang begitu dingin dan hujan yang datang tanpa diundang. Mereka berteduh di bawah skoci yang telah terbelah. Malam itu sekujur tubuh mereka menggigil. Manuel mencoba membuat kehangatan dengan tubuh saling menempel. Hal itu terpaksa dilakukan Manuel agar mereka tidak mati kedinginan. Walaupun ia tahu Jenny adalah istri orang. Esok pagi pun tiba, matahari sudah meninggi. Jenny terlihat masih terlelap akibat begadang karena cuaca yang semalam. Sementara Manuel menyelam mencari sesuatu yang bisa dimakan. Kemudian Manuel dan Jenny mendirikan sebuah gubuk derita dengan atap dari daun dan dahan pohon kelapa. Buah kelapanya mereka nikmati sebagai jus untuk melepas dahaga. Pakaian yang digunakan Jenny hanyalah seadanya, seperti orang-orang yang berjemur di pantai pada umumnya yang hanya menggunakan pakaian serba mini. Dan hal itu membuat pandangan nakal Manuel berpetualang di bagian tubuh Jenny. Tentu saja tanpa sepengetahuan dari pemilik tubuh. Ya, kalau berada di pantai sudah barang tentu yang dilakukan adalah berenang dan berenang lagi. Dan hal itulah yang dilakukan mereka. Manuel mengajak Jenny berenang bersama dan keduanya pun berenang tanpa sehelai kain yang menempel di tubuh mereka. Awalnya mereka asik berenang diselingi dengan obrolan di mana Manuel menceritakan masalah pribadinya tentang Maria kepada Jenny. Namun ketika Manuel bertanya tentang sesuatu hal yang pribadi kepada Jenny, ia tidak terima sehingga mereka menjadi tidak akur.
Malam pun datang, mereka lewati dengan tidur bertempetan. Hal itu dilakukan untuk membuat tubuh mereka tetap hangat. Esok pagi pun datang, hari kedua bagi mereka terdampar di pantai tersebut. Keduanya mencoba kembali akur, di mana Manuel menyelam mencari ikan untuk dimakan. Ia pun menemukan lobster yang lumayan besar. Tanpa sengaja ia pun melihat seseorang yang terdampar di karang, dan itu adalah Jack. Ia ternyata masih hidup. Manuel segera membawanya ke gubuk. Jenny melihat Jack bersama Manuel, perasaan bahagia melanda dirinya. Ia dipertemukan kembali dengan suami tercintanya. Begitu juga dengan Jack, ia bersyukur bisa mendapatkan kembali Jenny cintanya. Jack melihat Manuel dan Jenny sewaktu menangkap kepiting. Mereka terlihat sangat akur. Pikirannya mulai menerawang hal-hal yang tidak baik tentang Jenny dan Manuel. Ia mencurigai mereka. Ia mengira Manuel telah menaklukkan istrinya dengan pedang pusaka milik Manuel. Namun Jenny meyakinkannya bahwa ia dan Manuel hanyalah berteman. Dia mengungkapkan bahwa Manuel adalah teman yang baik dan malah sangat-sangat baik, dan dia berusaha menangkap ikan untuk mereka makan bersama dan secara sukarela berbagi dengan Jenny. Di sisi lain, Jack merasa aneh dan tak habis pikir bagaimana Manuel bisa membawa kacamata menyelam dan pisau sewaktu terjadi kebakaran di kapal. Ia terus-terusan mencurigai Manuel bahwa ia memiliki niat tersembunyi kepada istrinya. Hal itu disampaikan kepada Jenny. Tentu saja Jenny tidak sependapat dengan pemikiran Jack yang terlihat terlalu sempit, karena yang mereka butuhkan sekarang adalah cara bertahan hidup di pulau kecil itu. Ia merasa hidup mereka tergantung kepada Manuel atas apa yang mereka makan. Jenny menemani Manuel menyelam dan menangkap lobster untuk mereka makan. Kemudian mereka kembali ke gubuk dan mendapati Jack memadamkan api yang rencananya mereka gunakan untuk membakar lobster dan menghangatkan badan. Ia juga memindahkan gubuk mereka untuk Manuel yang terbuat dari scotch yang telah terbelah tanpa membicarakannya terlebih dahulu. Bukan hanya mencurigai Manuel, bahkan ia tidak percaya lagi dengan Jenny. Pikiran Jack tidak berjalan baik. Ia merasa Manuel dan Jenny memiliki hubungan gelap. Puncaknya mereka bertengkar. Jack mengatai Manuel tergoda dengan tubuh istrinya karena terus-terusan dicurigai. Akhirnya Manuel mengacaukan pikiran Jack untuk membuatnya lebih marah. Ia mengungkapkan bahwa ingin memiliki Jenny seutuhnya. Kini Manuel tidak akan membagi makanan dengan Jack, sementara Jenny mengira Jack adalah orang bodoh yang memutus pertemanan dengan Manuel. Kini mereka harus mencari makanan sendiri. Jenny tahu bahwa Jack tidak akan bisa mencari ikan seperti Manuel. Tapi walau bagaimanapun ia tetap mengikuti suaminya. Mereka bersama mencari sesuatu untuk dimakan dan menyelam bersama. Namun mereka tidak mendapatkan apapun yang bisa untuk dimakan. Sementara Manuel telah mendapat ikan dan membelahnya untuk dimakan. Jack kembali berusaha menyelam dan menangkap ikan, sementara Jenny menghampiri Manuel yang sedang menikmati lezatnya ikan hasil tangkapannya. Jenny sebenarnya sangat kelaparan ingin makan ikannya Manuel. Bagi membagi tidak ada masalah untuk Manuel. Ia akan membaginya hanya kepada Jenny. Namun ia punya syarat bahwa Jenny harus melakukan hal yang romantis kepada Manuel. Karena memang cacing di dalam perut Jenny meronta minta jatah makan, ia pun melakukan syarat yang dibuat Manuel. Dan tentu saja tanpa sepengetahuan Jack. Manuel sendiri punya alasan melakukan ini, di mana ia mulai termakan omongan Jack bahwa ia menyukai Jenny. Ia juga ingin tahu apa Jenny punya perasaan yang sama dengannya, karena selama mereka bersama ia menyadari Jenny merasa nyaman berada di dekatnya. Jack keluar dari air dengan tubuh kedinginan. Ia hanya mendapat 3 ikan kecil yang tidak akan cukup untuk 1 orang pun. Adapun Jenny menyiapkan perapian untuk membakar ikan. Namun Jack mencium bau ikan dari kayu bekas tusuk ikan yang digunakan Jenny sebelumnya untuk membakar ikan. Dengan terpaksa Jenny berbohong bahwa ia mencuri ikan itu dari Manuel. Pertengkaran Jack dan Manuel terus berlanjut. Jack marah hanya karena Manuel menggunakan apinya untuk membakar ikan. Jack menuduh Manuel telah membakar kapal sehingga mereka menjadi terdampar di pulau tersebut. Kedua pria ini pun berantem. Kemudian Jack menghindar karena Manuel menodongnya dengan tombak. Sore hari pun tiba. Jack mulai mengasah beberapa besi kecil untuk digunakan menangkap ikan. Hari pun berganti, pagi pun tiba. Jack mengambil kacamata Manuel ketika ia masih belum terjaga dari tidurnya. Lalu ia gunakan menyelam untuk menangkap ikan. Ketika terbangun, Manuel menyadari bahwa kacamata miliknya diambil oleh Jack. Ia pun marah dan ingin menghabisinya. Jenny mengejar Manuel dan menahannya dari belakang. Entah apa yang dipikiran Manuel saat itu. Ia berbalik dan membawa Jenny ke arah pantai. Ia pun melakukan aksinya. Terlihat Jenny pun menikmati permainan yang diciptakan oleh Manuel. Pantai pun menjadi saksi bisu pertarungan mereka. Sesaat kemudian mereka terkapar kelelahan. Jenny takut kalau suaminya akan mengetahui apa yang telah mereka berbuat. Tapi Manuel mengungkapkan perasaannya bahwa ia mencintai Jenny, dan kalaupun Jack akan tahu dan marah, Manuel akan bersama Jenny dan melindunginya.
Dan ini jelas bahwa ia membalas perlakuan Jack kepadanya dan membuatnya sakit hati. Ketika Jack kembali, ia membawa ikan dan melemparkan kacamata milik Manuel ke arahnya. Manuel tidak seagresif sebelumnya, ia terlihat tenang tidak mempermasalahkan kacamata yang diambil oleh Jack. Hal itu membuat Jack curiga bahwa Jenny telah melakukan sesuatu dengan Manuel. Jenny sendiri tanpa sengaja mengisyaratkan bahwa terjadi sesuatu di antara mereka. Jack meyakini bahwa mereka berdua telah main kuda-kudaan. Dengan amarah yang muncak, ia pun menjambak rambut Jenny dan menyeretnya ke arah Manuel. Di situ juga ia mengakhiri hubungannya dengan Jenny. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Hari-hari berganti, Jack tetap mengasingkan diri dari Jenny dan Manuel. Ia pun membuat peralatan seadanya untuk menangkap ikan. Secara tak sengaja, Jack menemukan sekoci di dasar laut dan menyeretnya ke pantai dan mencoba memperbaikinya. Adapun Manuel dan Jenny melihat itu dan mencoba membantunya, namun ia melarang mereka untuk mendekat. Melihat sifat dan karakter asli Jack yang tidak mau berbagi apapun dengan orang lain, membuat Jenny semakin yakin dengan keputusannya kemarin bahwa berpisah dengan Jack adalah keputusan yang tepat dan akan lebih baik baginya. Apalagi ia kini punya Manuel yang selalu mau berbagi apapun dengannya. Malam pun tiba, hanya terdengar suara desiran ombak. Hal itu mengundang Manuel untuk berenang ke laut. Manuel pun mengajak Jenny berenang. Bukan hanya berenang, malah keduanya menciptakan kehangatan di dalam air. Mereka membuat penyatuan tentang cinta, dan air laut menjadi saksi keperkasaan Manuel. Jenny tidak peduli lagi dengan sorot mata tajam yang memandang mereka dari arah kegelapan. Siapa lagi kalau bukan Bang Jack? Jenny memberi Manuel ide untuk mencuri skoci milik Jack yang telah selesai diperbaikinya. Rencananya mereka akan membawa pergi skoci ketika Jack menyelam mencari ikan, supaya mereka bisa pergi bersama dari pulau. Mereka tidak menyadari bahwa Jack mendengarkan rencana yang mereka buat. Pagi pun tiba, Jack pergi menyelam mencari ikan, sementara Manuel telah mendapat ikan dan meletakkannya di gubuk karena ia melihat Jack yang pergi menyelam. Saat itulah kesempatan bagi mereka untuk mengambil sekoci. Mereka berhasil berlayar dengan sekoci, tapi rupanya sekoci itu mengalami kebocoran sehingga air masuk. Keberadaan mereka telah jauh dari pantai, air semakin banyak yang masuk ke sekoci dan menyebabkan sekocinya tenggelam. Kemudian mereka menyadari bahwa rencana Jack selama ini adalah agar mereka mengambil sekoci dan tenggelam. Adapun Jack menyaksikan kepergian mereka kemudian membakar gubuk yang dibangun oleh Manuel dan menyantap ikan milik Manuel. Jenny dan Manuel berusaha untuk berenang kembali ke pulau. Ketika tiba di pantai, Jack melihat dan menyerang Manuel. Ia menancapkan tombak di tubuh Manuel. Ia berusaha melawan dan menghantam wajah Jack dan berusaha melarikan diri dengan tubuh yang terluka. Malam pun tiba, sementara Jack semakin gila dan mengikat Jenny di tiang gubuk. Manuel pun kembali lalu menyerang Jack. Pertarungan Jack dan Manuel pun tidak terelakkan sementara Jenny berusaha melepaskan diri. Sesaat kemudian Manuel dan Jenny melari. Esok pagi pun datang, Jack yang masih marah mencari mereka ke hutan di tempat lain. Di waktu yang bersamaan, Maria melanjutkan ritual yang aneh yang mengutuk Manuel. Kembali ke pulau, keberadaan Manuel dan Jenny diketahui oleh Jack. Ia pun memburunya dengan tombak. Mereka berusaha berlari dan bersembunyi di atas pohon. Keadaan Manuel sudah semakin lemah dengan luka di tubuhnya. Ditambah lagi ritual yang dibuat Maria yang mengutuk dirinya menyebabkan ia celaka. Manuel jatuh dari pohon sementara Jack ingin menghabisinya. Jenny yang melihat itu tidak tinggal diam, ia melompat ke tubuh Jack dan ingin menusuknya dengan belati. Sementara Manuel yang ingin bersiap menghantam Jack dengan batu malah kehilangan keseimbangan waktu mengangkat batu yang lumayan besar. Ia terjatuh dan tombak milik Jack menancap di tubuhnya bersamaan dengan ritual Maria yang menusuk boneka Manuel dengan paku. Manuel pun tewas. 1 tahun kemudian, sebuah keluarga dengan kapal pesiar menjatuhkan jangkar di dekat pulau. Mereka lalu menemukan Jenny tertidur di gubuknya. Dia masih agak syok dengan kematian Manuel. Ia mengatakan bahwa ia seorang diri di pulau tersebut dan mengambil mencis milik Jack. Kemudian keluarga itu pun mengajaknya pergi dengan kapal pesiar. Di kapal mereka membagi makanan kepada Jenny. Sementara Jack yang sedang menangkap ikan melihat kapal pesiar yang lewat. Ia juga melihat Jenny berada di kapal tersebut. Jack berkali-kali memanggil. Sebenarnya Jenny melihatnya tapi mengabaikannya dan membawa pergi mancis milik Jack sehingga ia tidak bisa membuat api lagi. Jenny bermaksud balas dendam atas kematian Manuel dan meninggalkan Jack sendirian di pulau tersebut. Dan keluarga yang ada di dalam kapal tidak melihat ataupun mendengar teriakan Jack. Kini Jack sendirian tinggal di pulau itu. Entah apa yang terjadi selanjutnya dengan hidupnya. Ombak laut dan pantai yang menjadi saksi bisu nasibnya. Film pun selesai tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga ini bisa menghibur. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya
agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya.